Halo para mamalia, gimana kabarnya? Wifi tetangga aman? Uang saku udah cair? Belum? Sama. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Novian Tasyanuddin. Di sini saya sebagai presentator Anda. Saya akan memimpin presentasi ini dalam beberapa jam ke depan. Dan sebelum saya mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya berasal dari kelompok 4 yang terdiri dari Devti Dianita, Eka Melani, Melani Octavia, saya sendiri, dan Suroto. Nah, langsung saja simetriskan posisi rebahan, kencangkan tenaga dalam, dan cekidot. Get it when I get back. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kerangka pemikiran. Jadi, kerangka pemikiran merupakan suatu model yang berupa konsep hubungan antara suatu variabel dalam berbagai faktor lainnya. Maksud dari penjelasan tersebut adalah bahwa kerangka berpikir menyajikan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lain. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kerangka berpikir. Yang pertama yaitu tetapkan variabel secara detail. Langkah pertama yang harus dilakukan peneliti untuk membuat kerangka berpikir adalah mendefinisikan variabel secara detail. Yang kedua, meninjau literasi. Ini adalah langkah umum dalam pembelajaran apapun. Dalam penelitian, kita harus mempertahankan diri dengan berbagai ilmu yang relevan dengan penelitian kita. Yang ketiga, menjelaskan teorinya. Berdasarkan hal tersebut, pada tahap ketiga, peneliti diminta untuk menjelaskan teori-teori tersebut dalam kerangka berpikir. Yang keempat, memberikan argumen teoritis tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Yang terakhir, yang kelima, merumuskan model penelitian. Model adalah konstruksi dari kerangka atau kerangka teoritis yang dirancang dalam bentuk diagram atau persamaan matematika tertentu. Nah, ini ada contoh kerangka berpikir. Ini saya jelaskan dulu. Kerangka berpikir itu kan menghubungkan antara variabel X dan Y, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, setelah terbentuk kerangka berpikir, nanti kita akan mendapatkan hipotesis. Nah, seperti ini contohnya. Pengaruh penggunaan Kuiper, media Kuiper di SMP Negeri 4 Semarang untuk membantu guru dan murid untuk melakukan proses belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, jadinya nanti kerangka berpikirnya seperti ini. Nah, yang paling atas itu penggunaan media pembelajaran Kuiper School tadi. Kuiper School tadi bertindak sebagai variabel bebas. Nah, variabel terikatnya itu hasil belajarnya. Nanti hasil belajarnya itu bisa meningkat apa enggak setelah pakai Kuiper. Nah, dari variabel ini kita cari apa saja yang menjadi yang ada keterkaitan antara dua hal ini, biar nanti kita mau observasinya seputaran apa sih. Nah, itu ada pengaruhnya dan ada kendalanya. Pengaruh media belajar Kuiper dengan hasil belajar itu apa sih? Apa semakin belajarnya semakin nilainya tinggi, atau kendalanya apa? Misalnya sinyal, mungkin hasil belajarnya gimana? Begitu. Yap, seperti itu. Baiklah, kita akan beralih ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu hipotesis. Pertama-tama saya akan memaparkan definisi dari hipotesis. Hipotesis itu sebenarnya bukan merupakan hal yang baru ya. Jadi kita semua pasti sudah pernah menyatakan suatu hipotesis. Nah, hipotesis itu menyatakan hipotesis itu adalah ketika kita menebak, bukan menebak ya, kita mencoba menjawab, mencoba menyatakan sesuatu itu mungkin terjadi karena beberapa alasan. Jadi kita menyatakannya dalam bentuk statement.
Nah, kalau di quantitative research, hipotesis itu berdasarkan research questions-nya. Jadi, hipotesis menjawab dari research question. Hipotesis itu menampilkan researchers expectation, jadi menunjukkan ekspektasi harapan dari peneliti terkait hubungan dari variabel-variabel di dalam research quantitative research. Jadi seperti itu. Oke, kemudian setelah kita menyatakan hipotesis kemudian itu nantinya akan akan diinvestigasi, akan diteliti lebih lanjut apakah hipotesis itu benar atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Itu kita melakukan penelitian untuk mencari data-data, informasi-informasi, sumber-sumber yang mendukung dari hipotesis. Jadi hipotesis itu bukan dibuktikan, tapi dicari sumber-sumber yang mendukung hipotesis itu, yang nantinya kalau informasi-informasi yang ditemukan atau dikumpulkan itu mendukung, berarti hipotesisnya bisa dianggap benar, seperti itu. Anjing, asam gila nih Pat, sumpah. Ya Allah ini. Ya Allah, jangan baik ya. Ya Allah. Alah. Editor, jadi edit, wes lanjut bae, record. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan dari hipotesis. Yang pertama, hypothesis brings together information to enable the researchers to make a tentative statement about how the variables in the study may be related. Jadi, hipotesis itu membantu peneliti. Hipotesis itu kan ketika membuat hipotesis itu, setelah membuat hipotesis nanti akan dikumpulkan data-data, sumber-sumber yang nantinya akan menunjukkan ada nggak sih hubungan dari variabel-variabel di dalam research study tadi. Yang kedua, because of hypothesis propose tentative explanation for a phenomena, they stimulate research endeavor that result in the accumulation of new knowledge. Jadi hipotesis itu kan nantinya akan dibuktikan, bukan dibuktikan, akan dicari kebenarannya melalui pengumpulan informasi-informasi, data-data, teori-teori, statement ya dari previous study, dari penelitian sebelumnya, akan dibuktikan kebenarannya. Kalau benar, hipotesis itu kan bisa salah, bisa benar. Baik hipotesis itu nantinya akan benar atau salah, keduanya itu nanti akan menghasilkan pengetahuan yang baru. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu itu ada kesalahan ya. Yang ketiga itu the hypothesis provide direction to the research, itu ke nomor 4 ya. Jadi yang nomor 3 itu the hypothesis provide the investigator with a relational statement that is directly testable in the research of study. Jadi di dalam hipotesis itu kan nantinya akan dibuktikan. Jadi si researchers nanti akan mengumpulkan informasi-informasi. Jadi hipotesis itu, setelah adanya hipotesis itu memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi-informasi yang mendukung dari hipotesisnya itu. Nah, data yang telah dikumpulkan nantinya akan dianalisis
untuk mengkonfirmasi apakah hipotesis itu benar atau salah. Jadi membantu researchers untuk membuktikan hipotesisnya. Yang selanjutnya yaitu hypothesis provides direction to the research. Yang keempat ini kan jadi hipotesis itu menuntun si researchers dalam melakukan research studinya, dalam melaksanakan research studinya. Jadi hipotesis itu kan menyatakan hubungan dari variabel-variabel di research studinya. Jadi hubungan dari variabel itu nanti akan membantu si researchers untuk mengetahui data mana sih yang sebenarnya yang harus saya teliti, data mana yang cocok untuk membuktikan hipotesis saya, lalu observasi yang bagaimana sih jadi yang bisa membuktikan hipotesis saya. Jadi sebenarnya si hipotesis ini akan membantu si peneliti untuk memilih sampel, memilih measurement, memilih prosedur yang digunakan untuk mencari kebenarannya, ya, untuk untuk mencari kebenaran, ya, untuk mencari research findingnya. Oke. Yang terakhir yaitu the hypothesis provide a framework for reporting the findings and conclusion of the study. Jadi si hipotesis ini nanti bisa membantu si peneliti untuk membuat kesimpulan dari research studinya, untuk membantu untuk menulis research finding. Jadi konklusinya nanti bisa dibantu dari hipotesisnya. Jadi konklusinya nanti isinya adalah hipotesisnya tadi benar atau salah, alasannya bagaimana. Jadi itu bisa membantu menulis kerangka dari research findingnya. Jadi seperti itu. Untuk materi selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Novi. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 karakteristik hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus bisa diuji secara empiris. Artinya, hipotesis itu harus berisik. Yuk lanjut. Hipotesis harus memiliki dasar empiris yang jelas dan harus dijelaskan secara eksplisit, bukan implisit. Artinya sifat-sifat seperti baik dan benar itu tidak bisa diamati dan itu tidak sah. Lanjut, hipotesis harus mendekati hal-hal yang dapat diamati. 3. Hipotesis harus jelas secara konseptual. Hipotesis harus dapat didefinisikan dengan jelas dan secara formal dan operasional. Apa itu formal operasional? Saya akan jelaskan nanti di presentasi. Oke, lanjut. Nomor 4. Hipotesis harus spesifik. Artinya hipotesis harus jelas, tidak hanya ngambang di hal-hal umum saja, melainkan harus menjelaskan hal-hal kecil dan spesifik. Seperti saat Anda bermain Among Us, jangan hanya bilang saya melihatmu, saya melihat biru di itu enggak spesifik, dan jangan mudah percaya karena itu hipotesisnya enggak kuat. Bukan gua, Dan. Jangan gua terus, Dan. Banyak yang main, Dan. Emang gua doang. Gua nggak tahu namanya siapa aja. Lanjut, nomor 5. Hipotesis harus memiliki landasan teori. Selain landasan teori ini berguna untuk menguatkan, dan selain itu juga berguna untuk mengoreksi dan juga menyangkal teori tersebut. Nah, terakhir, hipotesis harus berkaitan dengan teknik dan metode yang ada.
Hipotesis baru bisa dirumuskan setelah pemikiran matang dan menentukan metode dan teknik untuk mengukur konsep dan variabel dalam hipotesis. Nah, sekian. Terima kasih. Selanjutnya adalah the types of hypothesis. Jadi jenis hipotesis yang pertama adalah the research hypothesis. Research hypothesis adalah hipotesis yang diperoleh dari observasi literatur terkait dan teori tersebut dijelaskan dalam penelitian. Yang kedua adalah the null hypothesis. Adalah hipotesis statis. Disebut hipotesis nol karena menyatakan jika tidak ada hubungan antara variabel dalam populasi. Artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. Sebagai contoh, tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Yang terakhir adalah the alternative hypothesis. Dalam PPT di video itu merupakan contoh dari the alternative hypothesis. Jadi, the alternative hypothesis adalah pernyataan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua variabel terpilih dalam suatu penelitian. Presentasi yang luar biasa. Saya kira semua sudah jelas, poin-poin sudah dijelaskan secara detail. Ini itu, jika masih ada yang kurang jelas, soal itu monggo ditanyakan. Saya akan tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.